36 anggota polisi terbukti melanggar kode etik dan 16 diantaranya sudah ditempatkan di tempat aman atau dalam bahasa kami adalah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan bisa saja ke-36 anggota polisi ini terkena pasal obstruction of justice atau upaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, dengan 36 anggota polisi yang pada wawancara kami hari Sabtu kemarin dengan IPW, ke-36 30 lebih anggota polisi ini memang merancang sebuah skenario merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, merusak TKP dan lain sebagainya. Ini bisa kena pasal pidana? Ya, itu bisa kena pasal pidana ya. Yang pertama itu kalau secara terang benderang perbuatannya tadi disebutkan misalnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti dan sebagainya, itu jelas sekali sempurna satu tindak pidananya. Itu pertama, itu yang disebut sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 KUHP. Yang kedua, ini nanti ada satu tindak pidana yang lain yang tadi yang tekniknya berbeda, yakni dengan cara mengecoh seolah-olah terjadi tindak pidana lain dan mempublikasikannya sedemikian rupa. Itu juga bagian daripada tindak pidana yang dimaksud mengecohkan penyesatan proses peradilan itu masuk di dalamnya. Sehingga dia kejahatannya A diberitakan secara ekspos, dirancang sedemikian rupa, seolah-olah kejahatannya B. Sehingga itu dilakukan sedemikian rupa, itu masuk sebagai salah satu bentuk dari obstruction of justice ya. Saya kira itu. Ketika sejumlah perwira polisi mengumumkan kepada publik terkait kronologisnya secara detail, tentu saja kronologis yang awal ya, yang rekayasa, itu kena pasal obstruction of justice juga atau ada pasal lain yang bisa menjerat mereka? Yang pertama itu kalau tujuannya maksud untuk mengecohkan proses peradilan agar supaya tindak pidana pokok inti tadi itu tidak terjamah oleh aparat penegak hukum begitu, itu bagian daripada yang disebut sebagai obstruction of justice. Tetapi kalau dia secara sengaja merekayasa kasus itu kemudian memberitahukan kepada masyarakat atau menyiarkan kepada masyarakat, dan itu sudah dirancang bangun sedemikian rupa sehingga seolah-olah terjadi tindak pidana lain yang bukan tindak pidana pembunuhan berencana, itulah bagian tindakan menyiarkan, sengaja menyiapkan dan sengaja menyiarkan. Masuklah dia penyiaran berita bohong. Itu diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang, pasal 14 terutamanya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 gitu. Baik, Prof. Muzakir, kemudian dengan laporan-laporan yang ternyata tidak terbukti, berarti itu masuk lagi soal laporan palsu dong, Prof ya? Benar, itu dan masuk laporan palsu ya. Jadi kalau itu masuk di dalamnya tadi dilaporkan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan terjadinya tidak pidana tapi tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan itu ternyata tidak ada tindak pidana itu masuk di dalamnya namanya laporan palsu kalau itu tidak pidana yang terkait delik biasa. Tapi kalau itu terkait dengan tindak pidana lain, itu masuk di dalamnya namanya pengaduan fitnah ya. Pengaduan fitnah itu mengadukan seolah-olah orang berbuat kejahatan padahal dia tidak berbuat kejahatan, tujuannya untuk menghina, maka masuklah itu pasal 317. Tapi karena yang dihina itu orang mati, maka larilah dia atau menggunakan pasal namanya pasal 321 ya. Ya 321 pasal fitnah itu. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip hukum seperti itu, masih ada satu lagi ini. Kalau saya temukan lagi dalam kasus ini, ada namanya tindak pidana penyuapan ya, dugaan tindak pidana penyuapan. Jadi kalau itu masuk di dalamnya suap, atau mungkin paling tidak di dalamnya ada namanya adalah tindak pidana gratifikasi ya, karena Menteri Polhukam sudah menunjukkan di situ ada 2 amplop gitu, tapi lembaga lain mengatakan 1 amplop gitu. Kalau 2 ternyata dilaporkan ke Menko Polhukam, yang satunya itu adalah tidak dilaporkan, berarti yang satu lari kemana, ini menjadi tanda tanya lagi. Paling tidak nanti kalau itu terjadi ada 2 tadi, kemungkinan suap tergantung pada hasil penyidikan, kemungkinan yang kedua adalah gratifikasi gitu. Baik, Prof. Jadi apakah 36
anggota polisi ini cukup hanya kode etik saja atau harus dicopot dari kepolisian kemudian diproses secara pidana? Ya, prinsipnya kalau kode etik berat, ya itu sebaiknya harus juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ya. Karena mengarah pada tindak pidana, ya mestinya harus dilanjuti dari tindak pidana. Kalau menurut kode etik harus dipecat karena unprofesional dalam menangani satu perkara gitu. Jadi itu bisa dicopot dari jabatannya sebagai penyidik dan bisa dicopot jabatannya selaku sebagai kepolisian atau polisi. Yang kedua adalah kalau misalnya itu masih ada tindak pidana, ya sebaiknya segera untuk diperiksa dan segera untuk ditetapkan statusnya itu. Kalau itu buktinya menurut saya adalah sudah cukup lah untuk menyangka seseorang itu telah melakukan perbuatan obstruction of justice-nya. Jadi kalau itu ya sebaiknya bersamaan juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus menunggu diberhentikan jabatan dari karena melanggar kode etik dulu, tidak. Dia bisa bersama-sama. Kalau dia ada proses pemberhentian ya itu urusan kode etiknya, tapi kalau urusan pidananya biar tidak terganggu ya bisa lanjut terus gitu. Baik, Prof, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa kepolisian memproses lebih dari 30 anggota polisi yang terlibat ini? Dari perspektif saya sebagai seorang hukum, sebagai bidang kajian hukum pidana, saya melihatnya oke deh, kode etik diproses itu urusan internal organisasi kepolisian secara profesional. Tapi secara hukum pidana kalau itu terkait dengan hanya kode etik hanya kode etik saja, menurut saya tidak cukup karena tindak pidana sudah sangat begitu gamblang dan begitu dahsyat di dalam pemberitaan dan seterusnya. Dan sengaja dia memberitakan tentang tindak pidana yang tidak sebagaimana mestinya, ya menurut ada kebohongan publik di situ juga ya, Prof? Kebohongan publik masuk, semuanya masuk, itu segera aja diproses. Menurut saya lebih cepat, lebih bagus, agar rakyat Indonesia dalam rangka untuk menghormati 17 Agustus itu, kita sudah statement dalam Undang-Undang Dasar, kita itu negara hukum ya, jadi bukan negara kekuasaan. Baik, jadi oleh Prof. karena itu, karena kita negara hukum ya, barangkali momen yang bagus untuk menegakkan hukum atau perbaikan hukum di masa yang akan datang. Baik. Satu lagi, Prof. Mereka yang melakukan obstruction of justice adalah aparat. Apakah harus ditambah lagi hukumannya? Singkat saja, Prof. Ya, saya kira benar. Itu karena aparat itu istilah bahasanya pemberatan ya. Bisa hukumannya bisa maksimum gitu. Baik. Terima kasih Prof. Muzakir telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Prof.